Prabowo, Benny Ramdhani, kini dilaporkan ke polisi. Dalam video yang beredar, Benny mengenakan jaket Hanura dan memakai kaos bertuliskan "Dasmu penculik haram jadah" pada bagian depan dan seret "penculik ke penjara bukan ke istana" pada bagian belakang. Benny yang menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI tersebut jadi sorotan warganet karena diduga menghina Prabowo. Tindakan Benny tersebut ramai mendapat kecaman, pasalnya hal itu ia lakukan di acara internal BP2MI yang sudah pasti menggunakan uang negara. Banyak pihak menilai Benny seharusnya dapat memisahkan tugas-tugasnya sebagai Kepala BP2MI dan sebagai tim pemenangan Ganjar Mahfud. Usai viral, kini Benny Ramdhani dilaporkan oleh Aliansi Garuda Minahasa ke Polda Sulut pada Sabtu 24 Februari 2024. Pihaknya mengatakan Benny yang menghina Prabowo sama saja menghina Jokowi, sehingga ia meminta Benny untuk dicopot dari jabatannya. Bagaimana menurut kalian? Selamat datang, selamat bergabung di aksi Kamisan yang sudah lebih dari 800 kalinya. 17 tahun lamanya Ibu Sumarsi dan pegiat HAM Indonesia menyuarakan keadilan di negeri ini. Kali ini kita sedang menghadapi persoalan penting di mana seorang pelanggar HAM kembali mengikuti kontestasi politik di negeri ini. Hidup korban! Jangan dia! Hidup korban! Jangan dia! Seret penculik! Seret penculik! Sekali lagi, kenapa kita berdiri depan istana, kita ingatkan, tidak ada sakralitas dan kekuasaan absolut seorang presiden, seorang diktator yang bernama Soeharto 32 tahun menindas rakyat Indonesia, berhasil ditumbangkan oleh kekuatan rakyat dan mahasiswa, saudara-saudara. Padahal Soeharto didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu artinya apa? Kekuatan rakyat mahasiswa bisa mengalahkan kekuasaan. Kita berdiri di sini mengingatkan, kita menjadi barikade. Pilpres 2024 tidak boleh ada seorang manusia yang ingin memimpin negara ini masuk di istana, tapi dia cacat moral dan dia pernah terlibat dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia dan menjadi penculik kawan-kawan aktivis 98, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah berkompromi dengan mereka. Terima kasih. Apakah kita setuju seorang penculik dan pelanggar HAM masuk ke istana, teman-teman? Hari ini adalah penentuan suara rakyat melawan para penculik dan penjahat HAM. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa aksi Kamisan bukanlah aksi 5 tahunan. Ini dilakukan setiap harinya, teman-teman semua. Namun sayangnya berkali-kali kita mengingatkan. Maka sudah seharusnya dan sudah semestinya semua kasus pelanggaran HAM segera dituntaskan, termasuk mencegah penculik dan pelanggar HAM masuk ke istana. Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam!
Relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut Presiden Joko Widodo mirip Adolf Hitler, pemimpin yang saat duduk lupa untuk berdiri. Islah juga menyebut Jokowi telah membegal demokrasi. Jokowi ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah, dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan manusiawi yang berada di sekitar. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara eskalatif ketika itu, Pak Jokowi seolah-olah betul-betul ingin tetap berkuasa. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada apa dengan Pak Jokowi? Lalu kemudian kita runut satu persatu. Nah, kalau kemudian akhirnya ada muncul Erick Thohir, muncul Hovifah, muncul Ridwan Kamil yang menjadi dikoi-dikoi seolah-olah ini adalah kader-kader Pak Jokowi, ternyata ini semua adalah proksi-proksi Pak Jokowi dalam bermain politik. Ada PSI yang menjadi bagian dari orkestrasi politik, ada Koalisi Indonesia Bersatu. PSI diminta untuk menjadikan Mas Ganjar sebagai capres, yang kemudian dikuburkan sendiri. Ini adalah bagian bagaimana Pak Jokowi itu ingin mematikan pesaing-pesaing politiknya secara satu persatu, tapi kemudian karpet merah itu diberikan kepada seorang Gibran, anaknya sendiri. Nah, di sini adalah tingkat pembuntungan demokrasi dan menciderai moral yang sebenarnya dimiliki Pak Jokowi sejak awal.